Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian setelah hampir 28 tahun lebih, undang-undang berganti. Sekarang sudah ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 21 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun perbedaannya biar jelas, kalau barangkali di Undang-Undang 92 Nomor 16 itu masih penyakit hewan dan tumbuhan. Nah itu terusnya kita sebagai petugas karantina. Nah dalam hal ini kita juga disampaikan oleh Pak Menteri adalah tugas tambahan untuk menginisiasi komunitas ekspor unggulan yang ada di daerah. Alhamdulillah di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tren positif Kementerian Pertanian ekspornya meningkat 20%. 20% dari tahun sebelumnya. Nah ini kan ada tren positif. Ini berkat dari masyarakat sendiri. Kami dari Kementerian Pertanian, Karantina Pertanian hanya menginisiasi, hanya menstimulasi, kemudian regulasinya kami tidak terlalu perketat. Kalau bahasa kita gaspol remblong untuk ekspor. Kalau mungkin impor kami masih pilih-pilih, rem-rem, tapi kalau ekspor kita benar-benar inisiasi. Nah, kenapa kami undang teman-teman BC? Mungkin dari BC aspek regulasinya seperti apa, biar masyarakat tahu. Kadang kan masyarakat bingung, saya mau mengirim, saya punya tumbuhan, saya punya hewan, produksinya banyak, saya mau bawa kemana? Nah itu kadang jadi pertanyaan, masyarakat tidak tahu. Nah fungsi kita di sini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa persyaratan, peraturan kita sekarang kita mulai tidak terlalu perketat, khususnya ekspor. Untuk proses ekspor sendiri itu sebenarnya mudah Mbak Oki. Karena kami dari Bea Cukai sendiri kan sebenarnya ada satu peran di dalam fungsi dari Bea Cukai sendiri sebagai trade facilitator. Artinya kita memfasilitasi perdagangan. Kita jangan melihat bahwa yang namanya ekspor itu harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Karena memang kadang kita sebagai warga gitu kan, saya pengen ekspor nih, seperti apa sih fungsinya? Nanti dari satu sisi untuk kalau di Bea Cukai sendiri kan memang pasti ada administrasinya lah, pasti kita dampingi untuk itu. Kalau memang awal untuk melakukan ekspornya, mulai dari misalkan install modul ekspornya, mau klik yang mana nanti kita dampingi Mbak Oki. Yang penting ada saya mau ekspor ke sana Pak, prosesnya seperti apa? Silakan datang ke kantor Bea Cukai atau mungkin misalkan kontak langsung telepon, nanti kita bisa untuk proses perbantuannya. Apa fasilitas yang didapatkan kalau menggunakan fasilitas itu? Ini skala perusahaan Mbak Oki ya. Jadi kalau untuk fasilitas kawasan berikat sendiri ada kemudahan di bidang fasilitas berupa pembebasan bea masuk maupun penangguhan pemungutan pajaknya. Jadi hal ini sangat membantu perusahaan dalam hal cash flow ya Mbak Oki. Kalau sebagaimana kita ketahui, kalau kita mau masukin mesin atau apa harus bayar bea masuk, harus bayar pajaknya. Saat itu juga pasti cash flow-nya juga terganggu di situ, terasa. Dengan adanya fasilitas kawasan berikat ini, maka perusahaan kalau mau masukkan barang modalnya, juga misalkan mau masukkan bahan-bahan bakunya, yang orientasinya memang ditujukan untuk ekspor, itu bisa diberikan kemudahan tadi berupa pembebasan bea masuk dan juga penangguhan pajaknya. Di samping itu, kalau misal kita bicara tentang perusahaan yang lebih kecil lagi, di Bea Cukai itu ada yang namanya fasilitas KITE Mbak Oki. KITE itu singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor. Memang ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang memang skalanya itu di bawah KB itu. Bisa dipakai dalam proses KITE. UMKM itu misalnya kayak gitu ya. Bahkan ada satu aturan sendiri untuk
memfasilitasi industri kecil menengah IKM. Ada namanya fasilitas KIP IKM. Di situ untuk perusahaan-perusahaan memang kecil yang orientasinya untuk ekspor bisa diberikan fasilitas ini Mbak Oki. Hampir sama dengan di kawasan Berikat tadi. Di KIP IKM itu juga diberikan kemudahan berupa pembebasan biaya masuk dan penangguhannya di situ. Ada tugas tambahan bahwa kami diperintahkan Wajib hukumnya ya. oleh Menteri. Gerakan. Ya, karena memang di aturan melaksanakan perintah atasan. Atasan kami adalah Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian untuk menggalakkan ekspor di wilayah masing-masing. Itu tadi Nabire, Biak, Sri, termasuk Sipiori. Itu wilayah kita untuk Biak. Kalau untuk wilayah Papua sendiri sebenarnya ada beberapa karantina, ada di Timika, kemudian ada di Jayapura dan ada Merauke. 4 kalau untuk wilayah Papua. Kalau sejauh ini juga mungkin ini sosialisasi sebelum corona mungkin pada turun petugas juga turun ke ini melakukan sosialisasi bersama masyarakat. Apa yang ditemui ini Pak? Apa dapat masukan atau mungkin sharing dari warga setempat? Mereka sebenarnya merespon ini tetapi ada sejumlah kendala atau apa gitu. Biasa mereka sering mungkin curhat atau apa ini Pak? Yang dialami sendiri seperti apa? Peralatan mesin pertanian, kemudian lahan yang terbatas, dan tentunya SDM. Nah kadang ketika kita turun ke lapangan, masyarakat punya semangat untuk kerja, cuman cara pengelolaannya seperti Masih apa? ini juga ya. Iya. Nah kadang juga ada pertanyaan, Pak, bagaimana ketika produksi kami melimpah, mau dibawa kemana? Jangan sampai kita sudah produksi besar, kemudian untuk pembelinya seperti apa, untuk ekspornya bagaimana, kirimnya kemana? Nah itu Konsumennya gimana gitu? iya, daya belinya. Kadang kan produksi sudah meningkat, ternyata pembelinya tidak ada, itu kan juga jadi tantangan besar buat kita. Atau langsung malah down nih ya, udah deh kalau gitu nggak jadi lah ya. Konsistensi itu juga butuh ya. Iya. Nah untuk itu kami sudah lakukan koordinasi dengan dinas pertanian, ya, bahwa memang ada program utama Kementerian Pertanian. Dari 12 kegiatan itu salah satunya penetapan BBP tadi, Badan Pertanian, kemudian sosialisasi Kostra Tani. Nah ini lagi ada namanya Kostra Tani. Ya, oke. Jadi Komando Strategi Pertanian. Ini pencanangan dari Bapak Menteri kita, terus Yassin Limpo. Nanti kita lakukan pelatihan, kemudian implementasi RK CPCL, kemudian monitoring bantuan. Jadi kita akan monitoring bantuan yang ada di wilayah Biak, karena termasuk Biak ini mendapat bantuan pertanian untuk tahun depan. Tapi kami belum tahu bantuannya apa. Yang menentukan itu adalah Kementerian Pertanian yang ada di pusat kita, hanya melakukan pendampingan, kemudian monitoring evaluasi program utama Kementerian Pertanian. Terakhir Pak. Baik Mbak Oki, terkait dengan kita bahas tema pembahasan hari ini terkait dengan ekspor ya, memang salah satu tugas fungsi Bea Cukai adalah pelayanan di bidang ekspor dan impor. Kita perlu menggarisbawahi bahwa selama ini ekspor yang katanya susah mungkin bayangannya, sebenarnya ekspor gitu itu ya. mudah. Silahkan tinggal datang atau kontak di kantor Bea Cukai terdekat. Kalau di Bea Nungfor ya kantor Bea Cukai di Jalan Sudirman, silahkan kita ngobrol-ngobrol di situ. Kalau memang ada kesulitan saya mau buka ekspor seperti apa Pak, silahkan datang. Jadi kami terbuka, kami akan bantu, kami akan seperti yang dibilang Pak Bakti tadi, kita mulai dari nol sampai bisa. Sampai bisa ya. Iya, Mbak. Sangat terbuka, jadi nggak usah takut gitu naiknya. Takut. Tempatnya di atas. Ya nanti kemarin kita jalan-jalan. Pak makasih. Sekarang Pak Yusuf beri tambah. Cukup, baik. Pak Sar silakan Pak. Baik. Closing statementnya di momen hari ulang tahunnya juga Iya. nih. Jadi ini gayung bersambut, udah disampaikan tadi dari teman-teman BC bahwa kami siap memfasilitasi. Ya, artinya kami di karantina lebih semangat lagi. Tentunya dalam hal ekspor ini terkait dengan, sebenarnya ini hanya momentum aja. Hari karantina pertanian bukan hanya ini, tetapi kedepannya tentunya lebih semangat lagi dalam hari karantina pertanian. Baik Ibu Oki, sebagaimana tadi diskusi yang
cukup dinamis sekali, banyak sekali masukan buat kita. Harapan kami di karantina pertanian Biak bahwa kami melihat potensi ekspor unggulan yang ada di Biak cukup besar. Tinggal pengolahannya dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, kami selaku karantina sebagai regulatornya, regulasinya akan memberikan bimbingan. Kami siap 24 jam, kami ada kantor pelayanan di bandara, kemudian ada di Samratulangi, kemudian ada juga kontak person. 24 jam kita siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terkait tusi karantina tentunya adalah mencegah masuk dan tersebarnya penyakit. Kebetulan memang di wilayah Papua ini khususnya di Biak masih bebas penyakit rabies, flu burung dan kolera. Nah, yang kita jaga tentunya kepada masyarakat Biak ketika ingin memasukkan media pembawa baik itu hewan ataupun tumbuhan dilaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan untuk menjamin bahwa media pembawa tersebut hewan dan tumbuhan dijamin sehat. Baik. Terima kasih. Itu ada temanya nggak itu, tematiknya untuk 141 ulang tahun ini Pak? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada tagline-nya nggak ada ya? Oh yang itu ya. Oh yang itu. Sinergi melindungi negeri. Oh, oke. Ya. Memang begitu ya. Kalau motonya kita sebanyak maju mandiri modern. Oke. Tapi untuk yang 143 ini gitu ya, sinergi untuk negeri. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Azhar, Pak Yunus, makasih. Pak Toto, makasih. Bakti. Iya, makasih. Makasih atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi dari masuk di ruang opini publik maupun yang sudah bergabung di sini. Semoga memberikan pencerahan, edukasi juga informasi jelas. Apa yang Anda dengar bisa lanjutkan juga untuk keluarga atau lingkungan Anda atau komunitas Anda. Terima kasih. Sampai jumpa besok kita hadir dalam dialog pojok keuangan dan juga ruang opini publik. Terima kasih. Sampai jumpa Kak Sumasa. Pendengar kita ke Jakarta mengikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.